Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan glaukoma. 1. Pengkajian. Dalam pengkajian ada identitas klien. Identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tanggal atau jam masuk rumah sakit, nomor registrasi, diagnosa. Yang selanjutnya, identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab meliputi nama, alamat, umur, pendidikan, pekerjaan, agama, dan suku bangsa. Selanjutnya, riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama. Pasien biasanya mengeluh berkurangnya lapang pandang dan mata menjadi kabur. 2. Riwayat penyakit sekarang. Pasien mengatakan matanya kabur dan sering menabrak gangguan saat membaca. Ketiga, riwayat penyakit dahulu, adanya masalah mata sebelumnya atau pada saat itu. Riwayat penggunaan antihistamin menyebabkan dilatasi pupil yang akhirnya dapat menyebabkan angiosarkoma glaukoma. Riwayat trauma, terutama yang mengenai mata, penyakit lain yang sedang diderita. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga. Kaji apakah ada keluarga yang mengalami penyakit glaukoma. Selanjutnya, pola aktivitas sehari-hari, misalnya pola nutrisi atau metabolik. Di sini tidak ada gangguan terkait pola nutrisi dan metabolik klien. 2. Pola eliminasi. Tidak ada gangguan pola eliminasi klien, pola tidur dan istirahat. Tidak ada gangguan pola tidur dan istirahat yang disebabkan oleh katarak. 4. Pola kognitif dan perseptual. Tidak adanya gangguan. Selanjutnya, pola persepsi diri. Di sini klien berisiko mengalami harga diri rendah karena kondisi yang dialaminya. Pola seksualitas dan reproduksi, pola peran dan hubungan. Selanjutnya, pola manajemen dan coping stres. Selanjutnya yaitu sistem nilai dan keyakinan. Pemeriksaan fisik persistem menurut Suemarno 2007. 1. Keadaan umum. 2. Tanda-tanda vital. Ketiga, sistem pernafasan atau respirasi, yaitu sesak, perdarahan melalui hidung atau epistaksis, pernafasan dangkal, tachypnea, pergerakan dada simetris, perkusi sonor, pada okultasi terdengar rongki, efusi pleura atau Crackless. Yang keempat, sistem kardiovaskuler, yaitu pada grade 1 uji theomycoi positif, trombosit pinea, perdarahan spontan dan hemokonsentrasi pada grade 2 disertai perdarahan spontan di kulit atau perdarahan lain. Pada grade 3 dapat terjadi kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah atau trakekardie, tekanan nadi sempit, hipotensi, sinusis sekitar mulut, hidung dan jari-jari, kulit dingin dan lembab. Pada grade 4 nadi tidak teraba dan tekanan darah tak dapat diukur. Yang kelima, sistem persyarafan atau neurologi. Pada grade 1 dan 2 kesadaran komposmentis, pada grade 3 dan 4 gelisah, rewel, cengeng, apatis, superkoma. Grade 1 sampai dengan 4 dapat terjadi kejang, nyeri kepala dan nyeri di berbagai bagian tubuh. Penglihatan fotofobia dan nyeri di belakang bola mata. Pengukuran TiO dengan tonometer, yaitu TiO lebih besar 23 mmHg. Nyeri tumpul orbital, perimetri menunjukkan penurunan luas lapang pandang, kemerahan atau hiperemia mata. Gonioskopi menunjukkan sudut mata tertutup atau terbuka. Yang keenam, sistem perkemihan, yaitu produksi urin menurun, kadang kurang dari 30 cc per jam, terutama pada grade 3, akan mengungkapkan nyeri saat kencing berwarna merah. Yang ketujuh, sistem pencernaan atau gastrointestinal, yaitu perdarahan pada gusi, selaput mukosa kering, kesulitan menelan, nyeri tekanan pada epigastrik, pembesaran limpa, pembesaran pada hati atau hepatomegali, disertai dengan nyeri tekanan
tanpa disertai dengan ikterus, abdomen teregang, penurunan nafsu makan, dan mual. 2. Diagnosa. A. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan kemunduran penglihatan yang berkurang cepat, pupil lebar dan refleks berkurang sampai hilang, lensa keruh, tekanan bola mata yang tidak normal, rusaknya selaput jala, menciutnya lapang penglihatan akibat rusaknya selaput jala yang dapat berakhir dengan kebutaan. B. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologi ditandai dengan mata terasa sakit tanpa kotoran, disertai sakit kepala hebat terkadang sampai muntah, nyeri di mata dan sekitarnya. C. Resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan menciutnya lapang penglihatan akibat rusaknya selaput jala yang dapat berakhir dengan kebutaan. Intervensi. Standar diagnosa yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Standar luarannya yaitu persepsi sensori. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan persepsi sensori meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi mendengar. Bisikan dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Verbalisasi melihat bayangan dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapan dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Distorsi sensori dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Respons sesuai stimulus dari memburuk dapat skala 1 dapat membaik skala 5. Standar intervensinya yaitu minimalisasi rangsangan. Yang pertama, observasinya yaitu periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, misalnya nyeri atau kelelahan. Terapeutiknya yaitu diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misalnya bising atau terlalu terang. Batasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya, suara, atau aktivitas. Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Kombinasikan prosedur atau tindakan dalam satu waktu sesuai kebutuhan. Edukasinya yaitu ajarkan cara meminimalisasi stimulus, misalnya mengatur pencahayaan ruangan atau membatasi kunjungan. Kolaborasinya yaitu kolaborasi dalam prosedur atau tindakan, kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi stimulus persepsi. Standar diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tingkat nyeri. Standar luarannya yaitu tingkat nyeri. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri dapat menurun dengan kriteria hasil. Kemampuan menuntaskan aktivitas dari menurun skala 1 dapat meningkat skala 5. Keluhan nyeri dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Meringis dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Gelisah dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Menarik diri dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Perasaan depresi atau tertekan dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Cedera berulang dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Ketegangan otot pupil diltasi dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Muntah dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Mual dari meningkat skala 1 dapat menurun skala 5. Frekuensi dari memburuk skala 1 dapat membaik skala 5. Pola napas dari memburuk skala 1 dapat membaik skala 5. Tekanan darah dari memburuk skala 1 dapat membaik skala 5. Standar intervensinya yaitu manajemen nyeri. Observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik.
Terapeutiknya yaitu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing, kompres dengan air hangat atau air dingin. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu, ruangan, pencahayaan, atau kebisingan. Fasilitasi istirahat dan tidur. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Terus edukasinya. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Terus kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, diagnosa ketiga, resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan. Keluarannya, tingkat jatuh selama dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil. Jatuh saat berdiri dari meningkat 1 dapat menurun 5. B. Jatuh saat duduk dari meningkat 1 dapat menurun 5. C. Jatuh saat berjalan dari meningkat 1 dapat menurun 5. D. Jatuh saat dipindahkan dari meningkat 1 dapat menurun 5. Jatuh saat di kamar mandi dari meningkat 1 dapat menurun 5. Jatuh saat membungkuk dari meningkat 1 dapat menurun 5. Intervensinya itu, yang pertama observasi A, identifikasi faktor resiko jatuh. Yang kedua itu identifikasi resiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi. Ketiga itu identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, misalnya lantai yang licin atau penerangan yang kurang. Yang keempat itu hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, misalnya Falmouth Scale. Yang terapeutik, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam keadaan terkunci. Pasang handrail tempat tidur. Tempatkan pasien berisiko tinggi dekat dengan pantauan perawat atau nurse station. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah. Gunakan alat bantu berjalan. Edukasi. Dekatkan bel panggil dalam jangkauan pasien. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Anjurkan melebarkan kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. 4. Implementasi. Pelaksanaan atau implementasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan keperawatan yang dilakukan oleh perawat seperti tahap-tahap yang lain dalam proses keperawatan. Fase pelaksanaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain validasi, pengesahan rencana keperawatan, menulis atau mendokumentasikan rencana keperawatan, lanjut pengumpulan data, dan memberikan asuhan keperawatan. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang merupakan kegiatan sengaja dan terus-menerus yang melibatkan klien atau pasien dengan perawat dan anggota tim kesehatan lainnya.